dijelaskan pematerinya yaitu oleh guru kita Al-Ustaz Khairuddin Esro. Oleh karena itu kepada para jamaah yang memiliki luangan waktu, mari kita rapatkan diri kita, langkahkan kedua kaki kita, ikhlaskan hati kita dalam rangka sholawat ini atau menuntut ilmu yang mana mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Walaupun cuaca hujan, cuaca becek, mari kita langkahkan dua kaki kita, bapak dan ibu, para jamaah muslimin insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati yaitu guru kita Al-Ustaz Khairuddin Esro. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau pula telah menyempatkan waktunya untuk datang ke musyawarah insyaallah dalam rangka memberikan ilmu-ilmu beliau yang mana mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau berikan kepada kita semua menjadi amal ibadah bagi guru kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang saya hormati pula Bapak Haji Puding Adi Sucipto selaku Ketua DKM Musyawarah insyaallah, yang mana mudah-mudahan kita doakan beliau selalu istiqomah untuk memakmurkan musyawarah insyaallah, karena bagaimanapun juga ketua DKM-nya istiqomah, ketua DKM-nya semangat, mudah-mudahan jamaah dan DKM-nya ikut semangat. Yang kami hormati pula para DKM dan jamaah musyawarah insyaallah yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah, puja dan puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul bersama di musyawarah insyaallah ini dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu, yang mana mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita dalam mencerna ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan alam baginda Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan terlimpah curah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita buka pengajian kita pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita buka pengajian kita pada sore hari ini, yang kemudian akan langsung dipimpin oleh guru kita dalam penyampaian materi kepada Al-Ustaz Khairuddin Esro. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musyawarah Bapak Haji Barus Udin, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa Allah curahkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustaz Nur Arifudin yang selalu istiqomah membantu para jemaah mengajak untuk duduk bareng kumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kita doakan semoga semangatnya selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah curahkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati Bapak Sepuh, Bapak Nasir, yang alhamdulillah meskipun hujan, ya tadi sempat ada hujan es, untuk agak ketiban es, ya. Nah ini alhamdulillah. Adik kita patah ini surbunan. Ya kalau biasa ya alhamdulillah. Jadi kalau kita puasa tinggal ngambil sirupan doang ya. Tinggal ditaburin. Habis ketok-ketok gitu kan kita ini patah. Ya kita sampai keluar. Keluar ya. Ambil baskom itu. Ya kita doakan semoga kalau semua ini sehat walafiat. Dan juga para asatidz, Ustaz Firman, dan yang lainnya, biar itu dan hasilnya tim sorot, ya tim suati, Bapak Bulianto, kita doakan semoga masuk surga puja puji syukur pada sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat berarti lahiriahnya kita sehat, kagak batuk, kagak meriangi. Nikmat afiatnya berarti batin kita juga sehat. Ini kompak lahiriah batiniah kompak nyampe musola dalam rangka thalabul ilmi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah curahkan kepada kita pengampunannya, dan juga mudah-mudahan langkah niat baik kita ini menjadi penghibur dosa di antara kesalahan-kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan
kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada 3 hal yang perlu kita ingat. Ada yang namanya tafakur, ada yang namanya tadzakur, dan ada yang namanya tasakur. Tafakur, kita ini gak lepas. Setiap kali hal yang kita lihat ada ilmu. Setiap kali hal yang kita alami ada ilmu. Setiap kali yang terjadi pada kehidupan kita ada ilmu. Maka wajib bagi kita menjadikan setiap keadaan, setiap momentum sebagai satu cara untuk meningkatkan tafakur kita, memikirkan akan hal-hal yang telah Allah jadikan kehidupan di alam kehidupan kita. Banyak ilmu, banyak makna, banyak hal yang sifatnya jadi hikmah. Nah ini makanya ada 3 hal, ada tafakur, ada tadzakur. Tadzakur, setiap kejadian yang terjadi pada diri kita ini serta-merta adalah karena memang Allah menghendaki. Berarti kita wajib selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Doa kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Nah ini berarti salah satu di antara di samping kita tafakur tadi hujan es itu bukan nggak ada apakah ada hikmahnya, kenapa ada hujan es? Takut ada orang yang belum sholat asar hujan es kan berisik banget bunyinya. Ya, jadi bangun ada apa ini? Bahkan kan hati-hati juga bangun. Apa ini? Ada apa ini? Kenapa panik? Maka baru hujan es. Lalu bagaimana kalau nanti seandainya pohon-pohon pada tugas, rumah pada rubuh? Nah ini berarti sudah seperti ada ciri. Allah tidak kasih tahu kalau kagak dihujanin es, ini orang pulas. Kenapa nih? Karena lagi keadaan puasa. Kan enaknya kita agak membantah yang mengingat ya. Apalagi hujan kan? Saudara saudara kita, makanya dikasih hujan. Ya, apakah kita kembali ke situ? Karena hujannya 1000 hujannya nyari baskom. Apa ada kamar dulu puasa? Kan juga ada sirupnya. Ya, nah ini luar biasa. Ya artinya segala sesuatu ini pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Ya tinggal kita pinter-pinter nyari. Kira-kira ini ada kemana nih? Karena yang namanya hujan Pak, apalagi tadi kan ditambah ada mati lampu sebentar ya. Kemudian dinyalakan lagi alhamdulillah. Coba kalau kita lagi nanti mati lampu dan dulu langsung hidup lagi Pak, kita bisa mengerol sambut. Ya, ini kan luar biasa. Jadi sesuatu yang memang terjadi atas dasar dan pasti semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada hujan es, ketek kita pada bangun, pada keluar ada apa ini, takut ada yang menimpa, ada yang bolong, apa ternyata memang cara Allah ngebangunin orang-orang yang beriman supaya melaksanakan sholat asar. Nah kemudian ada yang namanya tasakur. Ya pokoknya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pengajaran kepada kita. Di dalam kitab fikih ada yang namanya qada dan qadar. Ya, setiap hal-hal yang sifatnya enak kita rasa atau kejadian-kejadian yang tidak sangat-sangat kita harapkan akan kehadirannya. Tuh. Jadi yang namanya hidup sudah pasti ada yang namanya manis, sama yang namanya baik. Nah ini serta-merta setiap kejadian yang kita alami itu semua tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita tinggal sabarnya dengan ikhtiarnya, insyaallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua hal yang Allah berikan kepada manusia, sesuatu yang enak dirasa, yang tidak enak dirasa, lebih-lebih kepada sesuatu yang tidak enak dirasa, pasti orang gak mau anak yang namanya musibah. Apa orang lagi pada berkata ya? Siapa orang yang
nggak ada. Tetapi ketika memang terjadi, ini sudah daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi hati-hati, bahwa pacul tetap aja kita kepotong yang ada dari kita atau ada kaki kita yang kepacul. Udah hati-hati banget, ya. Nah semua harus daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairihi wa syarihi Allah, segala sesuatu yang datang dari Allah itu bukan sesuatu yang namanya sesuatu yang enak-enak, tapi ada yang namanya kebaikan. Nah, kemudian rasa syukur yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita sampai kepada hari yang ke-11. Ya, kita puasa pada 11 hari. Luar biasa ini Pak. Ya, tadi kita puasa pada 11 hari, tinggal dikit lagi ini tinggal maksudnya, ya. Kita nyampe ke maghrib. Ya. Dan kalau kita tanya apa yang kita harapkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Oh, apa yang menjadi orang-orang yang mutakin? Bang Ina kira-kira apa Bang Ina? Kalau kita lagi puasa, apa kita harapkan? Nasi lewat. Mutakin nasi lewat. Iya, nasi lewat ya. Ya. Jadi kalau kita bicara, kira-kira apa sih yang paling kita harapkan ketika kita berpuasa? Alhamdulillah. Ini kita harapkan. Iya, emergency. Alhamdulillah. Ya apalagi yang kita katakan. Nah, kita terusin dah. Jadi yang kita harapkan dalam hal kaitan yang melaksanakan ibadah puasa, tentu saja bagi kita yang percaya dengan yang namanya ada alam akhirat, bagi kita yang percaya bahwa kita ini selalu bawa kemana-mana dosa, ini pasti pengen mengharapkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selaku orang awam, kita ini masih kadang-kadang suka kalah sama yang namanya nunggu beduk maghrib. Kita ibadah puasa. Ya kita asar puasa biasa-biasa aja. Kita johor puasa biasa-biasa. Begitu udah sampai waktunya maghrib, baru kita baru kita ini lihat ataupun mencari sesuatu yang sifatnya pengen untuk dijadikan sebagai cara membatalkan ibadah puasa. Kalau orang maghrib masih lama aja kita udah ngumpul depan makanan, berarti kita ibadah puasa mengharapkan beduk maghrib. Kejauhan pagi kalau kita ngomong pengen jadi orang yang bertakwa, itu masih kalah sama kolak sama yang namanya balaba. Yang masih jauh yang namanya sama hal-hal yang sifatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu tetap kita ikhtiarkan. Sebab sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah berulang-ulang kali disampaikan, ya di mana-mana pasti akan dibaca ayat ini. Dan nanti karena Bang Enda belum tutup, boleh menanti di bawah ayat ini. Ya, nanti amal kutiba alaikumusiyam. Apa ayatnya Mak? Ya tinggal penjelasannya saja. Baik, kita masuk ke materi. Ya karena kalau kita nggak pakai pengeras suara, ada sedikit ampel juga nih kita. Oleh karena kita akan sedikit singkat aja ya. Nanti boleh digunakan dengan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pembahasan. Al-Fatihah. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ini dalam kaitannya kitab Safinatun Najah, karena nanti akan ada berbeda pandangan dengan kitab yang lainnya. Sama-sama fikih ya. Yaqulu shaumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw biladatin wa jununin wa lahdatan bi irma'in wa sukrin ka'adda bihi in amma jami'an nahar. Perkara yang membatalkan ibadah puasa biriddatin dengan sebab murtad.
kita puasa nih dari imsak, tahan kita sampai maghrib. Sebelum maghrib kita ini ada hal-hal yang membuat kita ini tidak lagi yakin dengan agama kita. Entahkah karena persoalan ekonomi, ada orang kaya berbeda agama kemudian ngajak kita pindah agama, maka pada saat kita setuju pindah agama berarti sudah jatuhnya adalah keluar daripada agama Islam. Kalau sudah agama Islamnya keluar, maka tidak lagi ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, murtad berbeda dengan syirik. Ya, kalau syirik mah kita masih percaya sama Gusti Allah, tapi ada kekuatan lain yang kita yakini juga punya kekuatan. Nah, makanya pada saat kita minum obat ini Bang ya, kita minum obat atau misalkan di dalam keadaan apa ya, sesuatu yang sifatnya tadinya kita harus yang bahaya jadi nggak bahaya. Nah, ketika kita minum obat, ini jangan lupa nih, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dengan minum bodrek jadi wasilah saya sembuh. Nah, ini jadi ada bahasa di situ. Kalau sekarang ujung-ujung kita misalkan nih, wah ini gara-gara minum bodrek nih, atau fatigo nih, badan gua jadi kuat, misalkan ya. Nah, ini kalau nggak ada bahasa seperti ini kita taat kepada Allah, maka tetap kita adalah musyrik. Nah, ini. Tapi kalau murtad udah jelas, dia ini pindah agama. Kalau pindah agama, udah pasti dia bukan agama Islam. Nah, maka puasanya saat itu juga menjadi batal. Ya, jadi murtad ini hati-hati kita. Kalau musyrik ini juga sama termasuk dosa besar, cuma masih ada upaya-upaya. Kalau kita ingin bersih, ya udah tinggalin yang sifatnya ini bisa merusak daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sekali-kali kita ini mengitikadkan ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita yakini ada, itu bagian daripada mukjizat ataupun karomah yang sengaja Allah berikan misalkan kepada kita atau kita minta aja syariatnya dalam artian dengan izin Allah, tetap ada bahasa itunya. Ya, jangan sekali-kali kita memakan benda. Nah, kemudian yang kedua adalah wahaidin, dengan sebab haid. Tentunya ini adalah istri kita atau anak kita yang sudah balik. Karena laki-laki nggak ada alasan. Laki-laki kenapa nggak puasa jadi batal puasanya? Itu pada gua ternyata ada darahnya, bukan ya darah head, darah telur paku. Ya, beda itu menjadi urusannya. Ya, kita ambil duduk di balai, ternyata kayak kita malam jadi atau ada darahnya nih. Itu bukan head Bang, karena beda jurusannya perempuan dengan laki-laki. Ya, jadi kalau dulu waktu kecil, jadi sama tuh hampir kita ini salah dalam penafsiran. Kita jatuh, keluar darah, nangis, saya mah batal ya. Bukan darah itu yang dimaksud. Darah yang dimaksud adalah darah haid. Nah, dulu kan kita sama tuh, itu ya, kita main bola di darah kan, waduh, menjepol kaki kita di darah-darah. Pulang kita buka, kenapa kamu buka? Keluar darah mah, bukan itu yang dimaksud. Keluar darahnya adalah darah haid. Ya, nah, cuma ulama-ulama dulu ini memang ketika menjelaskan urusan fikih sangat menggunakan bahasa yang sangat halus, ya. Jadi enggak ngomong keluar darah daripada kemaluan, enggak, keluar darah. Sudah pasti begitu. Cuma kadang-kadang kita suka salah mencernanya. Pikiran kita setiap kali apa yang datang dari tubuh kita kemudian mulai itu darah menjadi batal puasa. Enggak, ternyata itu adalah darah haid. Ya, jadi darah haid, darah dari perempuan, bukan dari laki-laki. Mau kotor dari kepala, kalau memang itu bukan dari perempuan, tetap puasanya kagak batal. Kecuali kalau ternyata darahnya itu keluar kemudian ada madarat yang mengundang bahaya bagi si orang yang kena celaka, maka diperbolehkan berbuka puasa ketimbang dia mati. Ya, nah, oleh karenanya ini harus jelas. Dari darah yang keluar itu adalah darah haid. Wanifasid, ini darah setelah darah melahirkan. Kalau masih ada yang namanya darah keluar sebelum 40 hari kan waktunya 40 hari darah sudah keluar, berarti kita kena wajib puasa. Ini kan jaga-jaga 40 hari. Kalau darahnya masih keluar setelah melahirkan, maka belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Dipaksa ini belum 40 hari dia ibadah puasa, ternyata ngocor lagi itu darah, maka menjadi batal.
batal itu puasanya. Ya ini kudu tahu ilmunya kita. Makanya ada sebagian ulama jangan ditoel-toel dulu tuh perempuan. Ya Bang Arifnya sebelum 40 hari takut nanti bocor lagi bakterannya. Di lowong boleh urun. Ada Gitu ya, ini supaya jelas karena ini lebih Tempol, Pak. ya, kalau ternyata 2-3 hari ternyata dia langsung steril nih, ternyata memang nggak ada yang keluar, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu bukan batasan yang 40 hari. Kalau 40 hari masih ngotor juga berarti ada masalah tuh. Buru-buru periksa lagi ke dokter kandungan awal, gitu ada sesuatu yang memang rusak di dalam ya. Nah kemudian awiladati, udah bulannya, udah harinya, ini si ibu masih pengen puasa baik, ya masih pengen puasa. Sayang ini mana tinggal misalkan nih itu bocah lahirnya malam takbiran, tapi ini si emaknya, si ibunya tetap aja pengen puasa, dirasa kuat. Ya karena kalau udah usia tua maka namanya mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Beda dengan pada saat hamil muda, ini agak sedikit rentan dengan keguguran. Ini kalau misalkan si ibunya tetap pengen puasa, 4 hari 29-nya atau hari terakhir dia baru puasa, mulus-mulus ya. Ini bukan mulus-mulus biasa nih, bukan lapar nih, tapi memang pengen brojol nih. Ya maka ketika memang itu lahir, kemudian sebelum dia ini berbuka puasa udah lahiran, maka batal puasanya dengan sebab melahirkan. Tuh, ya. Tapi boleh nggak puasa? Boleh kalau puasa silakan. Ya. Nah, jadi boleh saja bagi orang yang hamil ketika berpuasa. Cuman nanti ketika memang ternyata kagak kuat, ibu hamil kemudian berbuka puasa tidak meneruskan puasanya, nanti ada tergantung nanti takutnya khawatirnya siapa, apakah bayinya yang khawatir mati atau yang kena penyakit atau lemah atau nanti ibunya, nanti akan berbeda dalam pandangan ilmu fisiknya ya. Nah, jadi orang yang melahirkan ketika dia lahiran maka menjadi batal ibadah puasanya. Wajununin walau lahdotan. Nah kemudian juga menjadi batal ketika orang yang lagi puasa kejedot, kemudian dia jadi gila. Ya misalkan nih lagi jalan, meleng, kebentur kepalanya, teror ke otaknya. Nah maka itu menjadi walaupun cuma sebentar. Ya mudah-mudahan orang ngeblank dah, paling siapa, lu siapa, begitu nanya ini Mbak ya. Misalkan nih dia jatuh kebentur kalau lagi naik motor jatuh sama lah anak kecil, sehingga ini ingatannya menjadi hilang. Nah makanya orang yang kemudian kesadarannya hilang, kagak kenal dirinya, maka walaupun sebentar tetap itu batal ibadah puasanya. Tuh Bang Indah itu nih terus, tapi ya pura-pura itu udah pura-pura bahaya. Namanya pura-pura pasti itu namanya main ya, nggak kena hukum. Nah kayak misalkan orang-orang stres nih ya, semisal saudara kita kadang abang bisa, dia kadang-kadang melompat, kadang dia sadar, kadang dia enggak, kadang kewajiban. Maka kalau kita pengen bebas secara hukum agama, pilihannya gila gitu. Sholat nggak usah, puasa kagak usah. Tunggu gila dulu. Jadi boleh kita kagak melaksanakan sholat, kagak puasa dengan syarat kita gila. Cuman jangan dibuat puas. Asal berbuat puasa dia gila. Asal berbuat sholat dia gila. Kalau pas dia bawa motor orang dia gila. Udah dijual sembuh. Ya. Nah ini berarti gilanya dibuat main-main. Ya. Nah jadi yang pertama adalah murad. Yang kedua adalah haid, yang ketiga adalah nifas, kemudian yang keempat adalah melahirkan, yang kelima gila walaupun sebentar, wabi almain. Kemudian yang berikutnya adalah karena kejang-kejang atau ayam. Orang ayam tahu ya Bang ya, orang ayam ya, kejang-kejang tuh. Tiba-tiba tuh, itu kalau tiba-tiba dia kejang kemudian sampai gelepek-gelepek, maka batal puasanya. Boleh terusin lagi. Walaupun sebentar, tidak sebentar doang, jadi minum sembuh. Nah, tapi memang bukan sengaja, tapi karena ada penyakit. Kan yang namanya ayam mah susah sembuhnya. Misalnya itu ya. Apa namanya? Depresi. Itu kadang-kadang ya kaget,
tiba-tiba ya jangan sampai ada empang be. Ini kalau udah ada empang berada bahaya. Kalau itu dulu ya. Ya bukan apa-apa dia nggak bisa berenang masalahnya gitu. Jadi mati kalau gitu ya. Nah, jadi karena sebab dengan ayat wasukrin, kemudian dengan sebab mabok watakan dabihi, maboknya itu disengaja ya, muntahnya karena disengaja. Nah makanya kalau kita ini memang rada-rada sedikit apa ya, parno dengan yang namanya kendaraan, jangan segala pengen baju lebaran beli belanjanya siang-siang, nanti dia habis maghrib ya, udah tahu belum naik mobil baru bensinnya udah mabok ya. Ini kan kita apa namanya sangat apa namanya fobia gitu ya, belum apa-apa udah muntah dengan sengaja. Nah makanya janganlah usahakan. Malah ada orang yang heran nih, gara-gara dia beli baju dia batal puasa. Aku kalau pulang nggak boleh ya, jadi kalau itu puasa. Ya kalau perempuan kan mungkin dia waktu tempat duduk kan ada alasannya dia. Mungkin lagi dapat kali, walaupun pura-pura dapat. Ya, tapi kalau laki-laki apa alasannya kita? Laki apa alasannya kita? Kira-kira kalau kita siang-siang, aduh lupaan sahur gua, malu ya. Kadang-kadang kita suka nyari-nyari alasan supaya kita digunakan ya. Nah oleh karenanya ini mabok ya, mabok bisa dalam artian muntah, bisa dalam artian mabok yang memang mabok minuman gitu ya, bisa dijadikan seperti itu. Sampai nanti maboknya ini ya, muntahnya ini atau maboknya ini dalam keadaan 1 hari penuh. Nah ini harus dibatalkan puasanya, berarti kagak ingin bisa yang namanya hari puasa ya. Nah jadi oleh karenanya juga jelek bang kalau kita misalkan ini lagi puasa tidurnya nggak udah dari bangun kita subuh kemudian kita johor tidur lagi, asar tidur lagi, maghrib tinggal dikit lagi toh berapa menit setengah jam lagi tidur lagi. Ini pun menjadi makruh sebenarnya ya, karena kenapa nggak ada kegiatan yang lainnya. Jadi memang betul bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini jika dibandingkan dengan kita yang namanya ngerupi ataupun warawi yang agak jelas, maka mendingan tidur. Tapi kalau mata kita ini memang kuat untuk tidak tidur, maka lebih baik kita tidur atau baca Al-Qur'an. Ya, nah barangkali sampai di sini apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan puasa? Nah, ya, karena berbeda pandangan nanti mungkin ada di apa yang kita rasa nih, kok begini nih penemu kasus, silakan dipertanyakan ya. Karena kalau ngajinya kelamaan, kalau materi ada Ustaz. Yuk, ada. Ini kan nggak puasa itu penuh, apa bisa dibayar sama dia itu? Kalau nggak puasa, Puasa itu sakit, sehat. sakit. Iya. Ya. Bisa dibayar. Apakah bisa dibayar dengan fidyah? Oke. Alasannya sakitnya sakit yang parah berarti menghina ya? Parah. Kalau sakitnya udah tahunan. Istri sih istri. Ya istri ya. Oke. Udah 5 tahun dia nggak puasa, bisa Nggak bayar puasa? dia bayar terus. Nah pada saat kita ini ada hal-hal tertentu, orang pikun kagak wajib puasa, ya, atau lansia yang memang sudah tidak lagi kuat secara fisiknya, atau orang sakit ketika dipaksakan puasa ini akan ngadorot atau akan menjadi hal yang berbahaya bagi dirinya, maka boleh diganti dengan fidyah. Tuh. Ya, kecuali kalau dengan sakit ini ada harapan sembuh, baru nih kita nanti cukup mengkodok puasa, tapi tidak dibayar atau dikok, ya boleh menghina kalau begitu, boleh dibayar Kita nggak sembuh. Nah, Tiap tahun dia bayar coba dia. ya, tapi emang udah nggak puasa ya? Iya, udah 5 tahun dah. Ya, udah nggak apa-apa, lebih baik dia aja. Ya, Ini kalau bayar ke mana itu boleh ke sahabat gitu? boleh. Sini boleh ya? Cuma cari dulu orang yang paling susah. Kira-kira di situ siapa? Ya. Ya, orang yang susah, pakai miskin. Ya. Karena kalau anak yatim patokannya ada anak yatim yang kaya, ada anak yatim yang miskin. Tapi orang udah pakai miskin emang udah jelas berarti, gitu ya. Sama kayak kita membagian zakat fitrah, ini enggak ada untuk yang namanya anak yatim.
nggak ada, itu nggak ada, ya. Cuma kalau jangan ada anak yatim piatu kita kasih di situ, ya. Ini yang tertarik ini untuk jalan kita, ya. Itu menghina, cari nanti orang yang berbeda, ya. Pokoknya setiap hari kasih keluarin berarti, setiap hari. Benar ya. Lagi Orangnya sebulan 300. Nah, Kasih ke saudara sih bagi gitu. gimana? 300.000. Oh, ya. Ya. Dia yang ngatur gitu ada ngatur. Oh, berarti dia punya global, Iya, bulanan, iya, 30 hari berarti. iya. Udah. Apa-apa. Dia yang ngatur, Rono, kita ngatur. Nah, Dia langsung berarti 30 hari. iya. Tapi nanti kalau gitu berarti, karena begini ya, bagusnya makan tiap hari nih. Dimana nggak puasa kasih, dimana nggak puasa kasih. Kalau sekarang kita udah dibayar 30 hari, emang kita tahu umurnya. Ini gitu, nanti harus sampai ya. Jadi kudu nyaman setiap hari keluarinnya. Loh, begitu buka kasihin, itu kasihin. Itu kudu nyaman. Ya. Kalau ini nanti misalkan outin, kita udah bayar 30 hari, ya ke depan nih. Tapi kita nggak tahu, karena yang memang dia nggak puasa, maka emang udah ada kewajiban ketika meninggal mah. Berarti dihitungnya adalah yang dia melewati daripada hari puasa. Ya, Bagus tiap hari ya. ya siap. Bulan puasa. Ya. Ada lagi? Ya. Ini Pak Ustadz buat kan suka lupa ya untuk membersihkan telinga gitu Ya. lagi sama mobil gitu itu membatalkan ya? Nah, jangan. Ya jangan ya. Jadi walaupun sifatnya tidak mengenyangkan, kan emang gak ada masukan makanan kan ke kita. Cuma ada dalam keterangan yang lain bahwa setiap lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita ini dijaga. Maka makruh hukumnya ketika kita ini mandi siang-siang berguyuran pala. Khawatir nanti ada yang masuk ke kuping, ke hidung. Ya walaupun sifatnya tidak mengenyangkan. Dia orang minum dari hidung, ada yang mau? Nggak ada. Ya, yang ada pusing hidup kita bang, malah kita pusing. Gitu. Ya, nggak ada. Nah kemudian kuping, udah tadi kadang-kadang kan, ini emang sifatnya mengenyangkan enggak? Tapi ada satu hal yang tidak sendiri, ini tidak dianjurkan. Ya, merek-merek kuping ataupun merek-merek hidung mobil lah istilahnya bahasanya. Jadi enggak dilarang, ya jangan. Nanti apa ini membatalkan ibadah apa? Pokoknya setiap lubang-lubang yang di dalam tubuh kita ini jangan sampai kemasukan sesuatu. Walaupun bukan sifatnya makanan, ya jangan. Maka batalkan ibadah apa? Kita lagi. Ayo biar jelas maksudnya biar terang. Boleh, ya monggo. Kayak ini ya yang dari Jum'at itu ya Iya. itu modal tadi Betul. kami di dalam satu tahun itu ya modalnya nggak kebayang kan kita libur apa tetap lanjut di tahun berikutnya gitu. Oh gitu ya. Jadi utangnya belum dibayar tahun ini udah lama lagi nih. Kira-kira bagaimana nih? Ya karena kalau ada keadaan tertentu yang memang dia ini tidak bisa membayar, ya bisa. Jadi sepertinya gitu ya. Ya karena kan ada keadaan tertentu. Sebab kita pahami bahwa yang namanya Islam ini kan memudahkan sifatnya. Sekarang dia udah tahun ini kok belum bayar juga nih utang puasanya, tapi diupayakan harus bayar. Ya. Karena saya belum sudah nemu keterangan apakah bisa dirapel ke tahun berikutnya, belum ada keterangannya. Ya, yang jelas diupayakan tahun itu juga harus diselesaikan. Gitu. Tidak harus. Satu minggu kalau nggak salah, ya satu porsi makanan lah, nggak sampai 1 meter. Pokoknya upayakan kalau ini mah ya makanan yang itu udah dengan apa namanya menunya gitu ya. Jangan cuma nasi doang orang. Ya. Ada lagi? Tidak Pak. Ini kan terkait ini kan Ya. realita kan tangan kita nggak puasa kita tetangga dia nggak puasa kita gitu ya Tetangga tak puasa di agama Islam ya. Guding. Guding. Bagaimana nih Cina Bang? Iya. Iya kita bagaimana responnya ya? Iya. jadi kita yang Jadi kita yang malu ya. Kadang tukang ledek maaf Kita yang malu ya.
buka duluan ini. Apa maksudnya ini? Ya gini ya. Kan dulu pernah saya juga sampaikan sama saya bahwa ada salah seorang keluarga di situ Majusi. Ya, bukan Nasrani. Bukan namanya berbeda secara praktik ibadahnya beda dengan kita. Tapi kalau yakin kepada Allah iya, karena orang-orang dulu yang memang masih memegang agama Nasrani mengikuti umat Nabi Isa sama kayak kita. Ya, cuma beda secara praktik ibadahnya. Nah, menghormati orang Islam yang berpuasa masuk surga. Nah, sekarang kan udah saya bilang dulu, orang Islam sendiri yang sebenarnya ini yang pada ngopi, yang pada makan. Kita jadi kadang-kadang ngomong dia disebut ini apa buku saudara kita kenal buku dia syahadat dulunya. Ya, bapaknya juga Islam, mamanya juga Islam. Ini kira-kira bagaimana kita cara menghormatinya? Yang udah tahu orang sudah maklum bahwa bulan ini bulan Ramadan. Bulan di mana orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Sekarang bagaimana kalau tetangga kita yang ternyata kagak puasa? Ini makannya bebas, Bang. Oh, gitu ya. Tawarin enggak? Jadi kita buka dulu aja. Saya nantong ya. Buka dulu aja. Iya. Nah, kalau udah terang berarti ya agak menghormati ya. Agak menghormati orang yang beribadah puasa. Justru kita yang menghormati berarti ini kan saya iya. Yang jelas ujian sabar kita. Ujian sabar menghadapi tetangga yang seperti itu. Yang jelas ancaman bagi orang yang menyepelekan bahkan tidak menghormati orang yang beribadah puasa ketika nanti akhirat adalah akan Allah dikembalikan kakinya di atas kemudian dibakar tenggorokannya di bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur makanya kita ketika kita bisa menghormati orang lain ya. Ini ada orang yang kayak gitu kan luar biasa itu. Orang Islam tidak menghormati orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Wah itu mah kalau kagak tobat parah bahaya itu mah. Ya, ngeri kita. Pokoknya ya sabar aja teman. Kita ngomong bagaimana sih ya? Bingung juga kita. Kata main lagi gede. Iya, kita tegur. Jadi bukan kagak tahu kan yang punya bulan Ramadan ya. Udah orang mana sudah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga insaf sadar jadi orang yang mau juga melakukan ibadah. Amin. Begitu sikap kita ya, nggak boleh kita juga. Yang lain ada barangkali? Selain itu enggak. Bang itu udah ngerti kayaknya nih. Paham. Orang. Terkait ini pernah hadis bahwasanya ketika sedang tahu Rasulullah ketika mau berwudu itu bersiwak dulu gitu kan Ustaz. Nah, kan kalau zamannya Rasulullah kemarin pasta gigi ya Ustaz. Rasulullah pakai siwak. Sedangkan pada saat ini kan sudah ada apakah diperbolehkan kita membersihkan mulut saat kita berwudu gitu kan Ustaz. Dengan rujukan hadis yang tadi saya sebutkan di awal. Berwudunya dengan Ya entah buat pakai jari atau dia pakai apa namanya pasta gigi atau seperti apa ataupun pakai sikat gigi nggak ada pasta giginya gitu kan Ustaz. Siwak itu kan tidak harus bersambungan dengan air ya siwak itu. Pada saat orang itu mau sholat kadang-kadang langsung dibuka langsung digigit ya ada nggak ada yang namanya airnya gitu ya. Bisa jadi itu yang dipakai dalam sehingga dengan air ya. Apakah kita bisa diganti dengan pasta gigi ya kan? Kalau kita lagi sholat masa iya kita gosok gigi kayak yang kering gini nggak mungkin juga kan ya, karena kalau pada ledes tuh fungsi kita. Nah artinya berbeda secara fungsi dan juga berbeda secara manfaatnya. Kalau siwak buka langsung gini masalah. Kalau pasta gigi perlu yang lainnya seperti air kan, karena nggak mungkin sholat di pagi kulit nggak sikat gigi. Apakah bisa jawab gitu? Bisa. Cuma ada kekurangan lain. Ketika memang sudah masuk ini di dalam artian masuk ke naik matahari sudah masuk hijir, maka kita tidak lagi dianjurkan untuk kumur ya, bahkan kita pun ambil wudhu bagian yang fardunya saja. Karena kita menjaga khawatir saking itu keringnya mulut nanti ini ada yang sifatnya lapisan-lapisan kulit yang menyerap daripada air. Khawatir malah kita lebih pada pasti maka kita pakai itu aja ya.
siang hari ya potong rambut tuh. Kalau potong rambut kan banyak rambut. Ya. Kita keramas boleh nggak? Masih sedang apa tuh? Potong rambut. Oh ya, maksudnya kalau malam boleh. Enggak kalau siang hari. Siang. Kalau siang jangan misalkan. Kan begini ya. Ada pangkas rambut tuh, ketika kita ini cukur, itu ada yang nyari tuh. Kalau titik itu dalam saja tuh titiknya, itu kan tidak semuanya, ya. Jadi pangkas kepala doang gitu bisa. Boleh kalau itu, karena nggak ada air, nggak ada air yang turun ke wajah kita, nggak ada. Begitu, boleh bang. Jangan boleh ke muka. Cuman jangan semuanya, nggak buru-buru gitu, nggak boleh cuma ya makruh, bukan berarti makruh. Jadi hukumnya makruh, nggak sampai menjadi haram, makruh. Kedua, khawatir tadi supaya kagak ada lubang-lubang ini yang kemasukan air. Jadi bukan haram ya. Ketika kita mandi nih, kita mandi pada siang hari, zuhur kita mandi keguyuran nih sampai sampoan. Bukan kagak boleh, itu hukumnya makruh, jatuhnya makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena khawatir apa nih? Karena Allah pengen ibadah puasa kita ini ketika badan sudah mulai layu, udah mulai lemas, supaya tahan gitu ya. Kira-kira dikasih 12 jam waktu ini kagak makan kagak minum, ini hamba-hambaku yang iman, goyang kan imannya. Dan kalau sekarang kita mandi, seolah kita dapat tenaga baru, seger lagi ya, seger lagi. Jadi kalau dipangkas rambut boleh mandi tetap aja, tapi nanti kalau memang di situ disiapin cuci rambut di situ, ngisi lagi. Nanti mandi kalau udah buka gitu ya. Asalkan sekarang kita mau mandi rambut itu doang. Ada lagi yang lain? Bang Indah? Iya. Tanya? Iya. Ya kalau enggak dia nanya. Iya udah cukup. Ada lagi bang? Ayo bapak yang belum ini belum jelas silakan Ibadah puasa ya. ya terkait dengan Ramadan ya dan Ramadan silakan. Jika kalian nanya ini, gimana kalau kita hubungan badan atau istri dengan hari? Tahu aja begitu lah ya. Hormati tukang syuting ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada cukup ya. Nah kalau buang air, tak cewek tak cuma sekali. Cepet. Kalau buang air besar gitu pakai tisu atau pakai air gitu, tahu ya masuk. Makro kan. Kalau Bang Enda itu ceboknya celentang, ada kemungkinan itu air bakal masuk. Tapi kalau posisinya dia ini lagi bagaimana apa namanya nongkrong, nggak bakal. Ya coba dah kalau cebok celentang itu apa yang masuk. Tapi kalau misalkan tetap ceboknya seperti itu, setidaknya ya dalam artian dia tetap nongkrong, nggak bakal. Apa ya? Kerja ya? Ya makanya kalau cebok jangan celentangan tuh. Air masuk. Iya kan kalau masa iya sih kita kan pakai tisu, nggak pakai batu istilahnya. Yang diperbolehkan pakai batu tuh, ya kan bukan pakai batu material. Satu kali. Kalau nggak ada cukup ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi bekal buat ibadah kita dalam rangka terus mensiasati supaya Ramadan kita ini ada maknanya. Karena seperti yang saya sampaikan semalam, jangan sampai kita ini nemuin Ramadan ya sampai nanti kita berpisahnya ternyata kita bukan bagian daripada umatnya Rasulullah yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya Ramadan ini menjadi cara Allah, caranya Rasulullah membawa keselamatan kepada kita yang bukan cuma di alam dunia tetapi sampai kepada alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lagi. Sampai terus sampai. Kita ambil gitu.